Andre, Intan Maharani, Rahmasari, dibuka cepat. Sarifah Nur, Ya, Pak. Desti, Rahmasari, Andre, Desi Musdalifa, Nadira, Amelia, Iqbal, Puji, Febriani, Nazwa, Saidini. Cepat. Ridho, Firni, Febriani, ini Nazwa, Febriani, Iqbal dipanggil dari tadi, nggak ada. Iya, Bati. Kata saya, Bati cuma manggil aja. Ya, dibuka itunya. Febriani, mana? Najwa. Sedang ngetik nih, ada orangnya apa enggak? Ridho. Tadi mana? Ibni. Sauma Fikih. Cepat dibuka. Sauma Fikih. Nadira. Desi dari tadi panggil-panggil enggak nyehot. Sarifah Nur. Febriani. Nadira. Desi. Sudah sedikit yang masuk pun tidak. Allah alam ada atau tidak. Adanya sama dengan tidak ada. Sauma. Mana ini? Ridho. Febriani. Ibni berulang-ulang dipanggil nggak ada. Hadir Abati. Nggak nampak. Nazira. Hadir, Abati. Iya, tapi nggak ada itu. Puji, mana Puji? Hadir sih hadir, tapi antum tuh siap belajar atau enggak? Ini nggak nampak. Abati. Jaringan saya lagi bermasalah, Abati. Jadi nggak bisa buka kamera. Sarifah. Bati. Sauma ini dari tadi nggak jelas. Febriani. Nadira dipanggil berulang-ulang. Yang hadir belum tentu ada, yang tidak hadir sudah jelas tidak ada. Bisa. Nafisa. Febriani. Ini Ibni. Oh, lagi. Ridho mana Ridho? Ada kamu nggak Ridho? Ridho malah nggak ada. Ibni juga. Ini Ridho. Hadir Abati. Ridho. Ya Abati. Nggak jelas tadi dipanggil. Artinya nggak siap dia nggak tidak. Nah, hanya yang terbuka lah yang siap belajar. Kecuali dua yang bukan. Sauma Fikih.
Nggak ada. Semua fikih. Oke. Yang hadirnya memprihatinkan. Tapi sudah lebih bagus daripada sama sekali tidak. Tetapi jelek juga kalau hadir hanya sekedar ada nama tetapi tidak memperhatikan. Ini sangat memprihatinkan sekali ini anak-anak IPS. Padahal minggu lalu sudah berarti ada kegiatan di gedung guru. Jadi ya, sempat memberikan materi. Baiklah, ini hanya diuntukkan bagi mereka yang mau belajar saja. Tetapi materi ini wajib dipelajari oleh semuanya. Makanya Abati berusaha walaupun minggu lalu, 2 minggu yang lalu belum ditayangkan videonya. Insya Allah mudah-mudahan dalam bulan. Baik, kita tidak perlu lebih lama itu mendolimi. Taruh sini. Untuk buka habis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Anda sekalian kelas IPS 2 dan 10 IPS 3. Pada hari ini pada dasarnya adalah pembelajaran yang ke-9. Hanya mohon maaf kemarin yang ke-8. Abati ada kegiatan di gedung guru ya. Dan tidak sempat pula. Kegiatan itu jam 1 masuknya. Abati untuk memberikan ya, informasi kepada Anda. Kemudian yang kedua, antum yang sudah rajin yang masuk. Yang tidak masuk pun terkena oleh kewajiban. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, bahasa kasarnya, ya sudahlah, keluar aja lah dari SMA 8. Karena ikannya itu untuk apa? Kalau antum tidak melaksanakan kewajiban, kewajiban antum yang pertama sebenarnya hadir. Makanya Abati mengucapkan terima kasih pada yang hadir. Makanya Abati sayang sekali yang sudah hadir tapi tidak yang sudah hadir dan siap. Indikatornya apa? Dia masuk dan dimunculkan videonya. Oh, nggak muncul video, bagaimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau disapa ya langsung. Ini disapa berulang-ulang nggak ada. Berarti orangnya memang nggak ada. Tidak mungkin dia tidak menyahut. Kalau tidak menyahut, tidak beradab namanya. Anda sekalian, pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan ekosistem. Sudah nampak ini? Sudah nampak ya? Baik. Ya, pemberitahuan ya. Yang tempoh hari disampaikan oleh Intan juga ini apa belum ya apa pembagian belum juga Abati sempat untuk membuat pembagian tapi mungkin nanti Abati akan jadi gini nggak apa-apa ada hikmahnya apa hikmahnya kita pelajari dulu ya kita pelajari dulu baru nanti antum tugas-tugas kemudian juga ada video pembelajaran yang belum Abati unggah juga ya nah, terhalang oleh beberapa kegiatan. Baik Anda sekalian, sebenarnya baik offline maupun online. Offline pun sering kali ya, selalu ada. Hampir boleh dikatakan tidak mulus 100% kehadiran, ada kegiatan, kadang rapat pada saat jam kita. Kadang ada
diklat, ada macam-macam. Seperti kemarin Abati tidak bisa masuk yang hari ke-8-nya, karena itulah ada kegiatan. Anak-anak sekalian, dan kegiatan itu adalah untuk antum juga, untuk para siswa juga. Sekarang kita masuk ke pola-pola hubungan dalam ekosistem. Baik, Abati akan ini kan dulu ini ya. Di sini leadernya itu diantaranya Intan, itu leadernya. Kalau leadernya nanti ya. Sekarang Ibni dulu, Ibni. Mana Ibni? Tuh kan nggak ada dia. Dari tadi dipanggil-panggil, ininya ada di depan pula. Halo Ibni. Ini kasusnya itu nggak jelas ini. Ininya tuh nggak, itunya nggak ada gitu. Bentar ya. Ibni. Ini ada dua yang ada nama tapi ininya nggak jelas. Tidak ada suara, ini nggak ada tanda gitu. Ini satu lagi nih, Nadira Febriania. Ini sekarang udah muncul. Nadira Febriani. Nadira, Iya, Bati. mana antum? Gak bisa buka, Bati. Jaringannya jelek. Saya rasa kalau ya oke lah, nggak ada masalah. Coba baca ini Nadira, oleh antum. Yang D, Pak Bati. Hmm. D. Pola-pola hubungan dalam ekosistem. Individu, populasi, komunitas, ekosistem. Apa yang antum ketahui dari masing-masing konsep itu? Individu, populasi, komunitas, ekosistem. Dengan melihat gambar ini saja. Jadi gambar ini hampir sama dengan peta konsep juga. Jadi gambar menunjukkan arti, menunjukkan makna dari keempat konsep ini. Untuk menjelaskan. Abati, maaf Abati, Intan lihat baterai laptop Abati tinggal sedikit. Oh iya. Oke, makasih. Ya, udah mau mati juga. Abati ngajar hari ini dari pagi ya sampai sore ini. Ya, agak sedikit. Laptopnya lelah, Abatinya juga lumayan. Ya, silakan Nadira. Antum jelaskan itu. Oke, makasih. Hilang Nadira ya? Iya, Bati. Antum ini kan sepengetahuan antum aja lah, karena ini udah sering disampaikan. Oke, Bati. Kalau individu itu suatu organisme tunggal. Kalau populasi itu, Bati. Kalau populasi itu sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Kalau komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi yang hidup pada suatu habitat dan waktu tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kalau ekosistem merupakan kumpulan komunitas yang saling berinteraksi, Abati. Baik, jadi kamu itu Nadira masih sifatnya membaca. Tapi mudah-mudahan dari bacaan kamu itu ada yang bisa dipahami. Ya. Iya, Bati. Nah, sekarang coba Abati ingin cek. Coba kamu lihat gambar. Ya. Dan dari hasil literasi tadi sekarang sejauh mana pemahaman kamu? Ini literasi juga, ya, gambar ini literasi. Terus yang dibaca tadi literasi. Nah sekarang sejauh mana kamu memahaminya? Sekarang gini pertanyaannya sederhana. Apa perbedaan antara individu dan populasi? Coba kamu jawab berdasarkan literasi yang tadi. Apa? Jelaskan perbedaan antara individu dan populasi. Kalau misalnya individu itu tunggal, Abati, satu organisme. Kalau misalnya populasi itu sekumpulan organisme.
sekumpulan individu gitu Abati. Ya, ada yang belum lengkap dari sana. Nah, yang lain coba ya. Inilah keberkahan antum masuk ya, dibanding dengan yang tidak masuk. Walaupun yang tidak masuk nanti ya, kalau serius untuk melihat kembali videonya, itu insya Allah akan dapat juga ilmunya. Ini adalah, antum bilang tadi, sekumpulan organisme. Belum lengkap ya. Yang pertama, sekumpulan ini juga numerasinya tidak jelas. Sekumpulan itu berapa? Kalau tadi di sini disebut tunggal, tunggal berarti satu. Ya. Sedangkan sekumpulan itu apa maksudnya? Kayak itu satu. Yang kedua, sekumpulan organisme belum konkret. Ya. Siapa yang mau menambahkan selain Intan tentunya? Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Di sini ada Fauzia, ya ada Andre, Ridho mah nggak jelas dari tadi. Ada Alisa, ada Syarifah, ada Rahma Sari. Ini juga aktif-aktif nih, Abi lihat. Coba, siapa yang mau menambahkan? Silakan. Mau dicari referensi silakan. Siapa yang mau menambahkan? Populasi itu apa? Ya, sekumpulan organisme boleh, tapi belum lengkap, lengkapi. Nggak ada. Amelia Bati. Silakan Amelia Fiona. Kumpulan individu yang sejenis Abati. Baik. Yang sejenis. Apa maksudnya yang sejenis ini? Maksud sejenis itu apa, Amelia? Yang lain boleh. Ini benar, sekumpulan organisme sejenis atau yang sejenis. Oke. Pertanyaan Abati, yang sejenis itu maksudnya apa? Satu spesies nggak, Bati? Oke, satu spesies. Satu spesies. Betul, ya. Sejenis ini satu spesies. Nah, sekarang coba jelaskan dengan contoh lebih clear, lebih jelas lagi yang dimaksud. Contohnya apa sih maksud satu spesies? Populasi itu sekumpulan organisme sejenis atau satu spesies. Berikan contoh penjelasan supaya lebih jelas. Mau coba Bati? Silakan. Contoh populasi itu kayak sekumpulan beberapa ikan lele di kolam atau sekumpulan beberapa sapi di padang rumput. Iya. Misalnya ikan lele. Ikan lele di kolam. Oke. Bentar. Berarti ingin ganti warnanya. Oh, sorry. Warna apa ya? Yang agak jelas itu kuning. Merah. Oke. Di kolam. Atau tadi sapi di padang rumput misalnya. Iya. Sekumpulan ikan lele
artinya ikan lele semuanya. Nah, inilah populasi. Artinya populasi itu organisme yang lebih dari satu, ya, atau ya sekelompok lah, sekumpulan. Tentu lebih satu. Karena kalau satu tunggal adalah individu. Di kolam berarti sudah menunjukkan ini lingkungannya. Jadi sudah mengaitkan dengan masalah ekosistem. Jadi di tempat hidup. Oke. Baik. Sekarang naiklah ke komunitas. Oke. Coba yang lain selain Intan. Banyak lah insya Allah. Coba selain Intan. Naik ke komunitas. Apa itu komunitas? Itu kemudian apa itu komunitas? Pertanyaan lebih tingginya, apa perbedaan komunitas dengan ekosistem? Sekarang komunitas saja dulu. Ayo silakan. Selain Intan atau juga selain tadi yang sudah, Amelia juga sudah, yang lainnya coba. Iqbal tadi udah juga. Yang lain. Semua Abati lihat, sebetulnya Abati bangga loh dengan IPS ini. Abati lihat tugas-tugas semester lalu itu bagus-bagus sebenarnya. Ya, kalau kasus ada 1-2 itu ada kasus. Ya, dan itu tidak bertobat juga nampak-nampaknya bertobat. Artinya memperbaiki diri semester ini. Oke, Ananda. Silakan. Maksudnya bagus itu antum walaupun IPS berasa IPA-nya itu ada. Maksudnya anak IPA sendiri ada yang di bawah antum ya di dalam ya kemampuan dan keseriusan belajar ada. Tapi makanya IPA IPS itu adalah sejajar. Makanya antum anak IPS itu belajar ya biologi seperti ini ya. Walaupun bukan untuk implementasi melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi, tetapi akan memberikan inspirasi kepada antum untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan. Ananda misalnya sekarang, kasihan kan ibu-ibu rumah tangga, udah 1 tahun harus ngajar anaknya. Pelajaran IPA anak-anak SD, pelajaran IPA nggak ngerti populasi, nggak ngerti apa itu komunitas kan susah. Ini ya sudah. Ya baik silakan. Iqbal, siapa? Suaranya Iqbal ya. Saya mau coba Bati. Ya. Saya mau coba Bati. Ya terus. Komunitas itu kumpulan populasi atau lebih. Terus kumpulan komunitas ada 2 jenis populasi atau lebih. Sekarang maaf Bati, jaringan saya agak jelek nih Bati. Coba sekarang lihat itu gambarnya ini. Lihat gambar ini. Antum jelaskan gambar itu. Siapa aja boleh. Tadi Iqbal. Ya, siapa? Karena Iqbal tadi membaca. Nah, sekarang memahami bacaan atau ya itulah literasinya. Nah, lihat dari sini, dari gambar ini coba lihat. Loh, kok nggak ada? Jelas nggak gambar? Iya, Bati. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kumpulan dari beberapa populasi ya, Bati? Maksud Abati, ini, ya lihat, ini gambar ini jelas nggak? Hah? Gambar ini jelas? Nah, kalau jelas, coba jelaskan dari gambar ini apa ini? Coba Bati. Ya, bolehlah.
Kalau yang bisa Intan lihat Abati dari gambar, di dalam gambar komunitas itu terdapat kurang lebih ada 3 populasi. Yang pertama ada populasi sapi, terus ada populasi burung, dan yang terakhir ada populasi ikan. Nah, 3 populasi ini tadi tuh membentuk satu komunitas. Oke. Karena ada di dalam, ya inilah sebut komunitas. Oke, baik. Baik. Ya 100 itu apa penjelasan Intan ya. Nah sekarang, oke. Bentuk satu komunitas ada, satu komunitas ini karena ada di suatu tempat gitu. Nah sekarang gambarnya ini ikan, ini apa ini? Yang ini apa ini? Burung elang. Elang. Ya. Oke, burung elang. Nah sekarang tiba-tiba dari gambar yang sama ini berubah namanya dari komunitas menjadi ekosistem, kan gitulah. Ini berubah nih dari komunitas menjadi ekosistem. Ini ada, ini tuh apa sebetulnya, sapi atau apa ini? Bukan sapi sebetulnya, semacam sapi itu rusa tuh berarti. Kenapa? Rusa nak berarti. Rusa lah, ini mirip memang rusa ini. Ini rusa, ini elang, ini ikan. Dengan gambar yang sama, tadi di sini komunitas, kok tiba-tiba sekarang di sini dijadikan ekosistem? Apa maksudnya sih? Apa bedanya kalau begitu? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ekosistem nih hubungan timbal balik nggak berarti jadi? Oke, lebih clear lagi menjelaskannya. Lebih jelas lagi lah. Ya. Lebih clear atau lebih jelas lagi. Kenapa tiba-tiba dengan gambar yang sama ini kok penjelasannya jadi berbeda ya? Gitu. Nih. Nggak jelas. Ya. Kan sama persis gambarnya itu, cuma diwarnai berbeda. Dengan gambar yang sama, yang satu disebut komunitas, yang satu disebut ekosistem. Kenapa? Antum jangan bilang, iya ini warnanya abu muda, ini apa biru, bukan itu. Bukan itu jawabannya. Kenapa kira-kira? Ya. Silakan dipikir dulu. Apa dikasih waktu lah 1-2 menit. Mau coba Abati? Ya, sebentar dulu ya. Beneran. Sekarang. Itunya dibagi ya. Ayo, siapa yang mau jawab tadi? Siapa Puji tadi? Abati. Puji? Oke, silakan. Kalau menurut Fuji, komunitas tadi itu membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidupnya.
yang disebut ekosistem abati. Saling ketergantungan dengan lingkungan. Oke. Komunitas perlu tempat untuk hidupnya. Kalau itu ya jangankan komunitas, individu pun, populasi pun, ekosistem pun ya kalau kalau lingkungan untuk hidupnya. Tapi ada tadi dari Puji ini kalimat apa yang terakhir tuh? Coba ulangi. Saling ketergantungan abati. Nah, saling ketergantungan. Nah, sekarang supaya ini lebih berarti kalimat ini, coba berikan contoh. Di sini ada, lihat ya, kita ini dulu ya. Satu, ada rusa. Sebut lagi, ada apa lagi terus? Burung elang abati. Elang. Terus? Ikan. Ikan. Terus? Apa lagi? Kalau singkatnya adalah lingkungan aja. Lingkungan ya. Singkatnya lingkungan. Tapi lingkungan itu kan, oke lah lingkungan aja. Karena nanti ada faktor. Lingkungan itu kan ada yang biotik dan yang abiotik sebenarnya. Atau di sini ada faktor, sebut aja ini lingkungan. Kemudian di sini kan ada air. Ikan kan nggak bisa hidup tanpa air. Ada rumput, kan tidak bisa rusa hidup tanpa ada rumput. Ya. Nah sekarang begini. Rusa, elang, ikan, dan lingkungan gimana sih saling ketergantungannya itu? Bagaimana saling ketergantungannya antara rusa, elang, dan ikan, dan lingkungan? Siapapun yang mau menjawab, jawab. Oke, kalau Puji masih punya jawaban, silakan. Ayo. Saling ketergantungannya sebagai sumber makanan abati. Sebagai sumber makanan. Nah, kalau begitu, siapa yang menjadi sumber untuk siapa? Dalam lingkungan abati, kita makan rumput. Hah? Lingkungan? Rusa dan lingkungan. Oh. Lingkungan dan hewan-hewannya abati. Ya. Maksud saya. Jadi berarti kalau begitu di sini lingkungan itu ada faktor biotiknya, yaitu diantaranya adalah rumput. Nah, oke, berarti rusa tergantung terhadap lingkungan itu, yaitu rusa makan rumput. Nah, rusa sebagai pemakan, berarti rusa ini adalah sebagai konsumen. Sedangkan rumput, iya betul konsumen betul. Sedangkan rumput sebagai produsen. Produsen itu adalah penghasil. Ini baru rusak dengan lingkungan, lingkungannya lingkungan rumput pula. Nah sekarang ini tergantung. Elang dan ikan abati. Oke, elang dengan ikan. Ya. Elang dan ikan. Oke, elang dengan ikan. Elang sebagai apa? Di rantai makanan tertinggi. Konsumen. Enggak, elang dengan ikan. Elang konsumen, ya konsumen berarti. Konsumen. Kalau ikan sebagai apa? Produksi berarti yang dimakan. Mangsa. Iya apa? Produksi? Nggak ada produksi. Produsen berarti. Produsen? Ah, bukan.
Ikan juga sebetulnya sebagai konsumen. Gitu. Ikan ya sebagai konsumen sebenarnya, bukan produsen. Mungkin pikirannya karena rumput dimakan oleh rusa, oh rumput produsen yang memproduksi. Kalau begitu, rusa yang tadi konsumen berarti sebagai produsen juga dari dari singa atau harimau. Tapi rusa tidak pernah dibilang produsen, tetap konsumen. Jawabannya apa? Inilah dia, ada pola-pola hubungan. Ya, dalam sebuah ekosistem. Hubungan apa? Hubungan makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Yang dibagi dua nanti, yaitu apa? Rantai makanan dan jaring-jaring makan. Nah, antum coba ini perhatikan lagi. Di sini terjadi rantai, ya. Contoh misalnya tadi rumput dimakan oleh rusa. Tapi kan di sini tidak ada lagi yang lain. Ada, kalau seandainya mati ini rusak. Ya. Apakah elang itu memakan bangkai apa tidak? Ya, kalau begitu mati, bahkan rusak saja, anak rusak saja bisa diangkat oleh elang. Pada dasarnya bisa. Bukan hanya ikan aja makanan elang, bisa ular, bisa binatang lain yang kecil yang bisa diangkat, bisa diangkat. Nah, terus ikan ini konsumen atau produsen? Jangan gara-gara dimakan oleh elang dia disebut produsen, tidak. Konsumen dia. Ikannya ini kan ikan besar tuh. Dia memakan ikan lagi, ikan-ikan kecil. Gitu loh. Ikan kecil nanti memakan ya, yang lebih kecil lagi atau memakan plankton. Plankton itu apa? Sudah kemarin kan dijelaskan, plankton itu organisme baik tumbuhan maupun hewan yang melayang-layang di air itu. Nah itulah yang menjadi produsennya. Dalam pengertian ya dia memakan itu. Ya ada pitoplankton itu produsen, pitoplankton. Dia tidak memakan lagi, dari zat hara aja hidupnya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana polanya? Tadi ada satu kalimat saling ketergantungan. Kalau saling ketergantungan, sebenarnya sekarang kalau rusak dengan rumput jelas saling ketergantungan, yaitu dalam proses fotosintesis. Ya. Tapi ada satu kata lagi, satu konsep lagi, bukan hanya saling ketergantungan, tetapi interaksi, berhubungan. Ya, saling ketergantungan itu kaitannya dengan saling membutuhkan. Kalau interaksi berhubungan juga saling membutuhkan, tapi belum tentu dalam pengertian makan memakan. Oke, ya mirip lah ya. Kita lanjutkan dulu, mungkin satu slide lagi. Sampai sini ada pertanyaan silahkan. Ya, ada pertanyaan silahkan. Ini sudah langsung ke sini ya. Ini komponen biaya udah. Oke. Ya.
Untuk materi aliran energi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ini ya, rantai makanan dan jaring, berarti sebelum ke aliran energi. Oke lah, baik, aliran energi dulu boleh. Nanti saya jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Antum juga sudah belajar di SMP, tolong dipelajari kembali. Baik, sekarang satu slide lagi ini. Oke, aliran energi. Fauziah Azura. Tolong Fauziah ini coba diperhatikan dulu. Nampak nggak ini gambarnya? Diperhatikan dulu. Nampak Abati. Nampak ya. Kemudian coba dianalisa di literasi, artinya dipahami bacaannya ya, bukan sekedar membaca, tapi coba diperhatikan dulu gambarnya. Kira-kira gambar ini tuh apa gitu. Ini angka-angkanya nampak. Nah, ya, tadi untuk menjawab yang tadi, tidak karena dia dimakan seperti ikan, lantas ikan dikatakan produsen, tidak seperti itu ya. Nah, ini sekarang di aliran energinya. Mana yang produsen, mana yang konsumen. Konsumennya lah yang bertingkat, yang ada level-levelnya. Silakan Fauziah untuk dibaca sambil dijelaskan. Ya, saya dibaca lagi. Aliran energi. Aliran energi terjadi akibat adanya proses makan-dimakan. Pada aliran energi dalam rantai makanan terjadi pemborosan energi karena hanya 10% energi yang digunakan oleh organisme pada tiap trofik. Sisanya dipancarkan ke lingkungan dalam bentuk panas. Terus baca ini terus. Nih, ini terus gambarnya pun dibaca sampai ke sini. Ya. Posisi produsen terletak pada padi. Konsumen primer terletak di siput. Konsumen sekunder terletak di tikus dan konsumen tersier terletak di burung hantu. Oke. Baik. Terus apa arti ini enggak? Ya, ini tumbuhan saya sebut ya. Karena ini enggak jelas ini padi atau apa. Ini bukan padi kalau menurut aku. Kayak tumbuhan ini ya. Oke. Ini tumbuhan. Tumbuhan ini kategorinya apa tadi? Sebagai apa? Produsen. Produsen. Apa arti produsen? Yang menghasilkan Abati. Oke, penghasil bahan makanan. Tanpa dia memakan, dia hanya membutuhkan dia membutuhkan juga untuk fotosintesis, tetapi dia tidak memakan makhluk hidup yang lain. Ya, dia hanya zat hara yang ada di tanah dan air. Nanti dengan bantuan sinar matahari mengadakan fotosintesis. Apa yang diproduksi? Zat-zat pati, amilum, itulah yang menjadi tubuh mereka. Dan tubuh mereka dari tumbuhan ini dimakanlah oleh hewan. Ada yang dimakan bijinya, hasilnya. Ada yang makan daunnya. Ada yang dimakan ya buahnya, macam-macam. Terus
tumbuhan ini apa ini sebetulnya? Hah? Hewan apa ini? Siput Abati. Siput? Ya, Keong. keong. Sejenis itulah boleh. Kemudian dia disebut apa? Konsumen primer, konsumen level 1. Oke, konsumen. Jadi yang memakan dan dia berada tingkat 1. Berarti kalau begitu setiap konsumen tingkat 1 pasti memakan apa? Memakan produsen, memakan tumbuhan. Oke. Nah, sekarang konsumen tingkat 1 naik ke atas lagi. Konsumen sekunder. Dia makan apa? Ini apa dia? Dia makan siput, bisa juga dia makan tumbuhan nggak Bati? Oh gitu. Oke, terus ini apa ini? Tikus. Ini baru rantai makanan ya. Karena tadi siput tikus itu bukan hanya makan ini saja dan ini apa ini? Burung apa ini? Burung hantu Abati. Burung hantu itu bukan hanya makan tikus saja. Oke, ini konsumen keberapa? Konsumen tertinggi, Abati. Untuk rantai makanan di sini. Ya. Ya, tersier. Tersier itu keberapa? Ketiga. 3 ya. 1, 2, 3. Baik. Berarti agak kelelahan. Udah waktu pun udah sampai agak kelelahan. Gini. Lihat, perhatikan oleh antum, ada hal yang menarik di sini. Inilah bentuk piramid. Apa maksudnya ini? Di gambar ini kan gambar ini ada peta konsep ini mengandung arti. Apa artinya ini? Kalimatnya begini. Semakin ke atas, nah, titik-titik. Ayo lanjutkan. Dalam rantai makanan ini semakin ke atas, terus ayo lanjutkan. Aliran energinya makin berkurang Abati? Dilihat dari mana? Ini nggak nampak di sini. Maksud Abati itu dari gambar aja sini. Itu literasi dan numerasinya harus jalan. Numerasinya berarti secara matematika hitung-hitungan. Ini kan grafik. Masuk ke grafik ini. Semakin lihat ini makin kuat nggak Bati? Kuat apa? Kuat. Dia kan nggak bisa dimangsa. Oh. Makin kuat dia. Makin kuat. Ya, cara berpikir antum benar, nggak ada dilihat dari satu sisi, dimensi lain. Tapi yang dimaksud di sini kan bukan itu, kan masalah strong dan weakness-nya, bukan. Ini mengerucut. Artinya mengerucut itu apa? Semakin ke atas itu semakin apa ini? Tadi semakin kuat, oke, nggak salah antum. Tergantung dimensinya. Cuman dari dimensi, dari sisi gambar ini secara kajian aliran energi atau secara bukan hanya ya aliran energi atau tadi kan sebelumnya udah belajar apa? Individu, populasi, komunitas, ekosistem, gitu. Ini dalam satu ekosistem nggak ini kira-kira? Ya bisa saja sih. Ya, ekologi lah ini, lebih tepatnya di ekologi ini. Kalau ekosistemnya ya ini satu ekosistem. Tapi kan di sini juga, ini kan dalam satu ekosistem, ya ekosistem ini. Memang ekosistem, tapi secara umum kan di ekologi.
Ini satu ekosistem. Walaupun Semakin Abati, nah, ya. makin ke atas apanya nih Abati, hewannya semakin sedikit Abati. Ini kan apa nih Abati? Siputnya 1000, tikusnya 100. Apa ini burung elang ini 10. Makin ke atas makin sedikit ya Abati. Nah, semakin ke atas titik-titiknya semakin sedikit. Apa titik-titiknya? Masanya. Masa. Semakin ke atas semakin sedikit. Apa yang makin sedikit? Jumlahnya Abati. Iya, jumlah itu apa? Kan tadi ada istilah biologinya. Konsumen. Kita kembali ke yang slide pertama tadi kita belajar itu apa? Jumlah apa? Organisme. Kok organisme nggak ada? Hah? Spesies. Spesies. Populasi Abati. Individu. Populasi. Individu Abati. Populasi yang tepat. Ini 10 tuh 10 ekor apa? Hah? Nih, 10 tuh apa ini? 10 ekor burung hantu Abati. Burung hantu kan nggak tepat dibilang individu karena 10. Benar nggak? Yang tepat itu burung hantu ada 10 sekelompok, itulah populasi. Gitu. Jadi di sini ini semuanya populasi. Ini tuh nggak ada yang komunitas. Lihat di sini. Ini populasi tumbuhan, ini populasi misalnya siput, ini populasi tikus, ini populasi gitu loh. Tapi hidup bersama ya dalam satu kelompok itulah baru ekosistem. Baru apa? Komunitas dulu ya, komunitas hidup bersama nih dalam satu tempat. Saling membutuhkan, saling makan-memakan, ada aliran-alirannya. Nah, itulah ekosistem. Gitu, dan kaitannya dan lingkungan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sudah jam 3 lebih 10. Untuk sementara hari ini sedikit-sedikit dulu aja lah ya, tenang aja. Ya gini aja lah, interaktif aja bagus. Yang Abati prihatin itu sebetulnya yang tidak hadir. Kalau yang hadir mah ya alhamdulillah. Tenang aja ya, nanti insya Allah minggu depan kita lebih ini lagi. Dan insya Allah mungkin ya mudah-mudahan minggu ini Abati bisa mengupload video-videonya supaya juga dipelajari oleh yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu kan wajib mengerjakan tugas. Tugas apa? Catatan dengan peta konsen. Kalau tidak hadir dari mana bisa? Jiplak dari kawan akan ketahuan. Harus dari videonya. Videonya harus dilihat. 1 jamnya 1 jam. Sama dengan antum yang hadir. Sehingga Abati katakan, yang tidak hadir pun kalau tugasnya sudah ada, dianggap hadir. Ucapkan hamdalah dulu Anda. Alhamdulillah, amin. Baca kafaratul majlis, doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati. Makasih Abati. Sama-sama. Sama-sama.